warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu kembali dengan Ibu Dwi Reno Budi Hartati. Saat ini saya berkesempatan hadir di kediaman Ayahanda Pangeran Aji Haryo Atmokusumo. Bagaimana keadaan Ayah hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, Ayah, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbincang santai dengan Ayah masalah adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, terutama tentang adat Kutai ya. Sebelumnya saya ingin mengenal lebih dulu tentang ini, kan saya agak merasa asing gitu ya, kenapa nama Ayah kok seperti nama dari Jawa gitu. Jawa. Mungkin bisa diceritakan seperti itu? Pasti bisa diceritakan. Terima kasih ya. Ya. Nama kami memang kalau didengar nama gelar, Bu ya. Iya. Kok nama Jawa? Iya. Pun ada seperangkat gamelan juga seperti namanya Gajah Peroto. Iya. Sama gamelan di Jawa juga. Iya. Nah, jadi jangan heran, tapi ya bagi yang nggak ngerti kan pasti nanya, Bu. Iya, seperti saya ini kan nggak ngerti. Ya, kenapa kok namanya seperti nama Jawa? Iya. Kalau Erau pakai busananya seperti busana Jawa, pakai keris segala macam seperti Jawa. Ya. Sejarahnya begini, Bu. Pada raja yang ketiga, yaitu Aji Maharaja Sultan, dengan kakak beliau yang bernama Aji Maharaja Sakti, pergi ke Majapahit untuk mempelajari tata krama di dalam adat. Jadi kita bukan mempelajari adat, tapi mempelajari tata krama. Karena pada saat itu, pada waktu itu, tata krama yang sempurna adalah di Majapahit. Pada waktu itu rajanya yang disebut Sang Ratu Maharaja Brahmawijaya, yang selalu didampingi oleh seorang patih, yaitu Patih Gajah Mada. Nah, disitulah kami mempelajari tata krama itu, Bu. Maharaja Sultan khusus mempelajari dengan Sang Ratu tentang tata krama adat istiadat. Sedangkan kakak beliau, Aji Maharaja Sakti, khusus belajar dengan Patih Gajah Mada seperti pertahanan, keamanan, ya. Jadi dua-duanya masing-masing dengan mempelajari ilmu itu. Pulang dari sana kami mendapat ilmu apa yang disebut Sabda Pendeta Ratu Selikur Ilmu Menteri Mangkubumi. Nah, itu berarti 21 21. Ya? Jadi selikur itulah yang kami jalankan sampai sekarang. Artinya dalam hal itu jangan adat dikurang-kurangi, jangan adat ditambah-tambahi juga. Itu ya situnya juga. Jadi misalnya, wah supaya kelihatannya keren, tambah gini, nggak boleh. Ya. Jadi harus asli, memang harus murni asli, dari ya. Misalnya kita ini kopiah kita daun misalnya, pakai daun lah. Gitu. Nah, karena kita menyesuaikan dengan amanah para leluhur. Nah, jadi itu, Bu. Dan nama kami, gelar-gelar kami di istana itu pasti sama dengan nama Jawa, Bu ya. Ya katakanlah pangkat pertama itu Bambang. Kalau di Jawa kan Bambang itu kan nama biasa, Bu. Tapi di Kutai sudah merupakan satu kepangkatan. Habis Bambang naik lagi yang jadi Raden. Yang jadi Raden juga melihat abdi swakanya kalau bagus bisa naik jadi pangeran. Tapi belum tentu semuanya pangeran. Kalau abdi swaka bapaknya dulu hanya sampai Raden, dia sampai Raden juga. Nggak boleh kepangkatan itu melewati bapaknya. Begitulah. Dalam jadi hal memang itu ada tata krama dan ada istiadat yang memang harus seperti itu ya. Harus seperti itu. Tadi itu kesimpulannya seperti itu ya, Pak ya. Jadi dari kerajaan Majapahit tadi ya. Ya. Yang karena raja dan ratu tadi istilahnya berburu, boleh ya disebut berburu gitu ya. Bukan. Atau mempelajari. Ya, khusus ke sana untuk mempelajari. Untuk mempelajari. Ya. Jadi terus Abah mendapat gelar langsung dari Sultan tadi, Sultan tadi ya. Setelah dari Majapahit, setelah Sultan dari Majapahit. Betul. Jadi pemberian gelar ini karena terkait raja dan ratu tadi ya, mempelajari ya. Mempelajari. Ke kerajaan Majapahit seperti Betul. itu. Apakah ini berlaku untuk semua keturunan raja? Berlaku bila mana kita menilai daripada abdi swakanya. Ya. Meskipun keturunan kita kan istilahnya keturunan Aji, Bu ya. Tapi belum tentu kita bisa mendapat gelar.
melihat abdi swakanya tadi. Jadi itu asal usul kenapa ayah Anda ini mempunyai nama ya yang mirip dengan Nama orang Jawa. Jawa, nah, yaitu Pangeran Aji Haryo Atmokusumo. Aji Pangeran Aji Pangeran Haryo Atmokusumo. Nggih. Ya, jadi terjawablah pertanyaan saya kenapa kok nama Abah ada seperti di Jawa. Betul.